Shalom, selamat pagi untuk kita kepada jemaat-jemaat yang lain. Sangat bersyukur kita berkumpul pada pagi yang indah ini di dalam ibadah online. Walaupun kita ibadah online, kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa bagi kita yang haus akan hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Mari kita persiapkan pribadi kita, hati kita yang berfokus kepada Dia, karena Dia yang layak kita sembah, karena Dia yang layak kita puji, karena Dia Raja segala raja yang layak kita sembah. Ini kami ya Tuhan, datang kepada Engkau dengan merendahkan diri kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan ini ya Bapa. Haleluya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja pada saat ini untuk menjamah setiap anak-anak Tuhan pada saat ini, baik di rumah mereka pada saat ini Tuhan. Kau menjamah setiap hati mereka ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus akan menjamah mereka ya Bapa. Baik yang sakit Tuhan Kau berikan kesembuhan kepada mereka. Baik yang lemah tubuh Tuhan Engkau yang kuatkan mereka ya Bapa. Baik yang dalam pergumulan pada saat ini Tuhan, mari Roh Kudus Tuhan Engkau memberikan roh penghiburan kepada mereka ya Bapa. Haleluya Lord. Nah, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas bagi kami ya Bapa. Bapa Syadara Bapa Diri Roh Kudus kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
dan berkata, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia dan mengatakan sungguh besar pengorbanan Yesus. Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah Tuhan, dalam kehidupan kami ya Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan yang penuh dengan kekuasaan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Oke, mari kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi dan memuji nama Dia. Haleluya. kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan.
Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Kami mengisytiharkan kuasa darah Yesus. Wahyu 11:11 yang akan menghancurkan segala pekerjaan iblis. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. 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 Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, menghampiri tahtanya Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya. Semerbak narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tahta. Membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih Raja. Dicurahkannya isi hatinya
doaku. Kehadiran Yesus Rajaku, wibawanya aku mengiring jolinnya, aku memerintah bersama Dia, mengempul naik dupa doa.
Haleluya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Roh kami disegarkan ya Bapa. Kuyara Baba Shandara Basiki Aradadadada. Kuyara Baba Shandara Baba Shiki Aradadadada. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah setiap jemaat yang online pada saat ini Tuhan, dimanapun keberadaan mereka ya Bapa. Engkau yang lebih mengetahui isi hati mereka, apa yang mereka alami pada saat ini Tuhan. Oh haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Urapi anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Bapa. Itulah isi hati-Mu Tuhan untuk kami ya Bapa. Kami sentiasa haus akan firman-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Dalam pujian kami dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Raja kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Salam dan selamat pagi untuk kita semua yang ikut ibadah live kita pada pagi ini. Saya percaya anak-anak Tuhan yang berada di rumah maupun yang berada dimanapun saat ini sudah siap ya. Kita sudah siap mempersiapkan pribadi kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kita semua pada pagi yang indah ini ya. Dan sebelum saya membawa kita ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita pada pagi ini ya. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, di atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang telah menyertai kami dari semalam sampai ke pagi ini Tuhan, dan kami dapat bangun pada pagi ini Tuhan, dan kami persiapkan pribadi kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan beri kami Tuhan roh hikmat, roh pengertian untuk kami mengerti firman-Mu Tuhan, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini Tuhan akan memberi kami kekuatan, akan memberi kami semangat dan meyakinkan kami Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan kami adalah orang-orang yang telah diurapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya ya, haleluya, amin, amin. Dan pada pagi yang indah ini saudara-saudari, saya akan membawa tema firman saya, yaitu Roh Tuhan lebih besar dalam hidup kita ya. Tema saya pada pagi ini adalah Roh Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Rujukan firman saya pada hari ini ada kita tengok di dalam Yesaya 61 ayat 1 ya. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Saya akan membaca untuk kita semua, dan saya percaya anak-anak Tuhan juga sudah siap ya.
Roh Tuhan Allah ada padaku oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kalau kita tengok firman ini saudara-saudari, firman ini sudah cukup jelas ya, cukup kuat dan cukup meyakinkan saya dan saudara-saudari bahwa di dalam hidup kita sudah ada roh Tuhan ya. Bukan itu saja saudara-saudari, kita juga sudah menerima urapan dari kuasa Roh Kudus yang sekarang ini sedang bekerja di dalam saya dan saudara-saudari. Namun tidak dinafikan ya saudara-saudari, masih ramai lagi anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang percaya yang masih ragu-ragu ataupun masih tidak yakin ya, atau tidak percaya bahwa roh Tuhan sudah ada di dalam hidup mereka. Kenapa saya berkata begini saudara-saudari? Karena walaupun mereka sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi mereka masih tidak ada keberanian untuk berdoa sendiri. Mereka lebih suka mencari hamba Tuhan ataupun orang lain untuk mendoakan mereka. Bukan bermaksud saya menghalang untuk saudara-saudari mencari hamba-hamba Tuhan ataupun mencari orang yang boleh mendoakan saudara-saudari. Tetapi seperti yang saya katakan, dengan cara ini ya, kita seolah-olah membelakangi Tuhan. Kita lebih mengandalkan manusia ya. Itu yang saya maksudkan. Seharusnya sebelum kita mencari hamba Tuhan ataupun mencari orang lain untuk mendoakan kita, kita harus mengambil waktu kita sendiri bersama Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Itu maksud saya, bukan saya tidak suruh kita mencari hamba Tuhan ataupun tidak menghalang kita untuk mencari orang lain untuk mendoakan kita. Tetapi sebelum itu bagus kita saudara-saudari mengambil masa kita sendiri ya, di rumah ataupun dimanapun, kita mengambil waktu kita bersama Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mencari orang lain ya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau kita mencari manusia terlebih dahulu, itu kita sudah membelakangi Tuhan ya. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu maksud saya ya. Bermaksud kita mencari Tuhan dahulu, kita berdoa sendiri di rumah dulu, ataupun kita mengambil waktu kita bersama Tuhan terlebih dahulu, baru kita pergi ke orang lain ya, baru kita boleh mencari manusia ataupun mencari orang-orang yang boleh membantu kita dalam doa ya. Itu maksud saya tadi ya. Yang kedua, kenapa saya berkata begini saudara-saudari? Karena ada di antara kita yang masih takut ya, masih takut ataupun masih ragu-ragu untuk berdoa sendiri ataupun bagi orang sakit, takut berdoa bagi orang sakit ataupun takut berdoa untuk orang-orang yang kerasukan ataupun takut berdoa bagi orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Memang tidak dinafikan ya, hal ini memerlukan keyakinan, keberanian ataupun kekuatan daripada Tuhan ya. Saya percaya hal ini memang memerlukan keberanian, keyakinan ataupun kekuatan yang daripada Tuhan ya. Kita boleh tengok di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang dalam firman 2 Timotius ayat 1 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Saya sudah jelas sudah firman ini. Tuhan bukan memberi roh ketakutan kepada kita, tetapi Tuhan memberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang percaya ya. Jadi hari ini jangan takut ya, jangan takut saudara-saudari. Apapun pelayanan, apapun yang Tuhan percayai untuk kita lakukan, lakukan saja. Sebab Dia sudah memberikan rohnya kepada kita. Roh Tuhan itu
lebih besar dalam hidup kita. Dia tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan itu ya. Saya percaya saudara-saudari, kalau Anda dipakai dengan heran dahsyat hari ini, saya percaya karena roh Tuhan menyertai Anda semua ya. Saya percaya tidak kita heran pada waktu begini Tuhan memakai orang-orang yang siap ya, orang yang siap untuk dipakai ya. Karena inilah waktunya Tuhan memakai anak-anaknya yang siap ya. Jadi jangan takut. Apapun karakter itu orang yang kita layani, jangan takut sebab Tuhan sudah memberi roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan lagi ya. Saya percaya anak-anak Tuhan di rumah, maupun berada dimanapun, memang sudah siap ya, sudah siap untuk dipakai dengan heran, dengan dahsyat di akhir zaman ini ya. Sebab Tuhan sudah memberi kepada saya dan saudara-saudari itu rohnya ya, roh yang luar biasa, rohnya yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan-pelayanan di akhir-akhir zaman ini ya. Dan yang tiga, kenapa saya berkata begini saudara-saudari, karena satu hal yang harus kita tahu ya, kita harus ingat bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus yakin ya, harus yakin dan harus percaya ya bahwa Yesus ada di dalam saya dan saudara-saudari. Harus kita yakin, harus kita percaya ya bahwa Yesus ada di dalam saya dan di dalam saudara-saudari semua. Apabila kita menaruh kepercayaan ini 100% ya akan hal ini, kita dapat melakukan pekerjaan yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun dahulu ya. Kita dapat lakukan, jangan ragu-ragu lagi, jangan khawatir, jangan bimbang ya. Harus kita yakin, harus menaruh kepercayaan kita 100% bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang Yesus lakukan 2000 tahun dahulu, kita juga boleh lakukan bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang telah Yesus lakukan. Kalau Anda saudari tidak percaya, mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 12 ya. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 12. Itu adalah perkataan Yesus sendiri ya. Kita boleh tengok di dalam Yohanes 14:12. Saya baca untuk kita semua. Aku berkatamu kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu adalah perkataan Yesus sendiri ya. Meyakinkan kita pada hari ini saudara-saudari, bukan hanya pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang lebih besar lagi daripada itu. Jadi yakin kepada diri Anda sendiri pada hari ini, yakin bahwa Anda boleh lakukan ya, percaya bahwa kita boleh lakukan ya. Apa yang telah Yesus lakukan hari ini, saya dan saudara-saudari juga boleh melakukan. Bukan hanya pastor, bukan hanya para pengenatua saja yang boleh lakukan, deacon-deaconess, elders yang boleh lakukan, tetapi seluruh kita ya boleh lakukan ya. Jangan ragu-ragu lagi ya. Firman ini sangat jelas juga ya, yang memang luar biasa firman ini untuk kita, bahkan meyakinkan saya dan saudara-saudari untuk kita bangkit pada hari ini ya, untuk terus bersemangat melayani Tuhan ya, untuk terus bersemangat dimanapun kita berada, bersemangat melayani Tuhan ya. Dan kuncinya adalah tetap merendahkan diri. Kalau Tuhan memakai kita dengan luar biasa, tetap merendahkan diri, itu adalah kuncinya. Jangan kita sombong, jangan kita memegahkan diri, tetapi tetap merendahkan diri ya. Karena Tuhan memilih orang yang merendahkan diri untuk dipakai ya. Kalau kita sombong, kalau kita bermegah, itu tidak akan berkekalan ya. Apa yang kita ada pada waktu itu tidak akan berkekalan. Jadi ingat ya, apapun karunia-karunia kita, apapun Tuhan telah mengangkat kita, tetap kuncinya tetap merendahkan diri. Jangan pernah sombong ya, karena kesombongan itu akan menjatuhkan kita. Kesombongan itu akan membuat kita gagal ya. Dan kita tengok di dalam Yohanes 4 ayat 13 ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan
Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat dalam rohnya. Saya ulangi lagi, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bahagian dalam rohnya. Betapa hebat, betapa kuatnya firman ini saudara-saudari ya. Ini firman ini ya, kalau bagi saudara-saudari yang tidak yakin ataupun masih ragu-ragu, tangkap firman ini ya. Firman ini membuktikan Yesus ada di dalam kita semua ya. Yesus ada di dalam kita. Firman ini telah membuktikan bahwa Yesus ada di dalam kita hari ini. Apabila saudari-saudari yakin akan firman ini, saya percaya saudara-saudari tidak lagi menjadi orang yang penakut, orang yang lemah, ataupun orang yang cepat putus asa, ataupun orang yang mudah menyerah. Sebaliknya saudara-saudari akan bangkit ya, akan bangkit menjadi orang yang menang ya, menang di dalam segala masalahmu, menang di dalam segala kekhawatiran, di dalam ketakutan, di dalam apapun keadaan. Saudara akan bangkit menjadi seorang yang pemenang karena Anda yakin dan saya yakin bahwa Yesus ada di dalam kita semua ya. Dan yang ketiga adalah bukan itu saja ya saudara-saudari, kita juga dikaruniakan untuk mendapat bahagian dalam rohnya. Wow, ini adalah luar biasa lagi ya. Maksudnya di sini adalah roh Tuhan ya sudah bersatu dengan roh kita. Oleh sebab itu kita sudah menjadi sebahagian ya, sebahagian daripada tubuh Kristus. Apabila kita sudah menjadi sebahagian daripada tubuh Kristus, kita tidak boleh lagi hidup menurut apa yang kita mau ya, tidak boleh lagi. Melainkan kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin saudara-saudari. Harus kita ingat ya bahwa Tuhan telah mengaruniakan rohnya dalam hidup kita. Bermaksud hari ini kita menjadi sebagian daripada tubuh Kristus ya. Bermaksudnya hari ini juga kita tidak boleh memberi diri kita hidup menurut kedagingan, tetapi harus belajar memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Itu yang kita harus belajar. Dan yang kedua adalah Yesus harus besar. Yesus harus besar dalam hidup kita, dan kita semakin kecil atau semakin direndah-rendahkan ya. Itu adalah apabila kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Yesus harus besar dalam hidup kita ya. Kehidupan karakter Yesus harus ada dalam pribadi kita. Kita tidak boleh memegahkan diri, tetapi apa yang karakter Yesus yang seharusnya ada di dalam pribadi kita ya. Kita semakin kecil, kita semakin direndah-rendahkan, dan Yesus yang makin besar dalam hidup kita ya. Seperti yang ada ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 ya. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dia adalah Yesus ya. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Firman ini sudah jelas ya, mengatakan siapapun kita, apabila kita sudah mengikatkan diri kita dengan Tuhan, bermaksud kita menjadi satu roh dengan Tuhan lagi ya. Sebab itu saudara-saudari, penting untuk kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus ya, dan bukan oleh keinginan daging lagi ya. Saya percaya semua kita sini sedang mencoba ya, sedang mengubah hidup kita, sedang berusaha untuk menjadi orang Kristen yang baik, mencoba mengubah pribadi kita. Saya percaya semua kita sedang berusaha ya. Tetapi ya, masih ramai lagi ya anak-anak Tuhan yang tidak menghargai roh Tuhan dalam hidup mereka. Yesus sudah memberi dengan percuma rohnya dengan kita ya, tetapi mereka tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan ada yang berani mendukakan Roh Kudus, dan tidak kurang juga ada yang berani menghujat Roh Kudus. Betapa sedihnya kita mendengar hal ini ya. Ramai hari ini hal ini terjadi tanpa mereka sadari. Mereka telah mendukakan Roh Kudus tanpa mereka sadari. Mereka telah menghujat Roh Kudus. Itu yang dikatakan lebih baik kita berdiam daripada kita banyak berbicara, karena apabila kita banyak bicara, kita akan tanpa kita sadari bicara kita ini akan mendukakan Roh Kudus ya. Ingat saudara-saudari, ada tujuan
ada rencana dan misi dan visi ya yang Tuhan letakkan dalam setiap pribadi kita. Ada tujuan, ada rencana, ada misi dan visi yang Tuhan letakkan dalam hidup saya dan hidup saudara-saudari semua. Bukan para pastor, bukan panatua, bukan dekan-dekanis saja, elders yang Tuhan mau pakai di akhir zaman ini, bukan ya. Tetapi hari ini, dari siapa yang siapkan hati mereka, baik itu dari sekolah anak minggu, baik pun muda-mudi, baik itu bapak-bapak muda, baik pun ibu-ibu muda, baik pun mereka yang lanjut umurnya, kalau mereka membuka hati mereka, mereka siap untuk dipakai. Tuhan akan memakai saya dan Anda semua ya. Di akhir zaman ini Tuhan tidak memilih siapapun, baik itu budak kecil, baik itu muda-mudi, baik ibu muda, bapak muda, baik itu orang yang sudah berumur. Tuhan akan memakai. Yang penting kita siap, yang penting kita mau saja ya. Kita mau dipakai Tuhan, kita siap dipakai Tuhan. Itu adalah kuncinya hari ini ya. Dan saya percaya saya dan saudara-saudari adalah orang yang sudah menyiapkan pribadi, orang yang siap, orang yang mau dipakai Tuhan ya. Dan kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan juga, saudara-saudari. Penting untuk saya dan saudara-saudari mengerti akan tujuan kenapa Yesus memberi rohnya dan mengurapi kita ya. Mari kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 1, 2 dan 3 ya. Saya akan baca untuk kita semua. Penting ya untuk kita tahu kenapa Tuhan memberi rohnya kepada kita dan mengurapi kita semua. Kita tengok dalam Yesaya 61 ayat 1, 2 dan 3. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang bergabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain gabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Itu adalah tujuannya kenapa Tuhan memberi rohnya dan mengurapi saya dan saudara-saudari ya. Dimana kita melihat tadi yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara ini adalah orang-orang yang miskin rohaninya ya. Itulah sebabnya hari ini Tuhan memilih kita, mengutus kita ya, dan memberi kita Roh Kudusnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya ya, yang Dia tinggalkan untuk kita semua, supaya kita mengabarkan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara ya. Injil harus disampaikan kepada orang-orang yang baru bertobat ya. Injil harus disampaikan ya. Injil juga harus disampaikan kepada orang-orang yang miskin rohaninya, karena mereka memerlukan Injil Tuhan hari ini. Mereka memerlukan Injil keselamatan hari ini. Sebagai orang yang telah diberi rohnya, diberi urapannya, kita harus menyampaikan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang miskin rohaninya, yang baru bertobat ya. Yang baru bertobat, kita harus menginjil mereka, harus menyampaikan kabar baik ini kepada mereka ya. Itu yang utama dia ya. Yang kedua adalah merawat orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati ini, kalau kita lihat tubuh badan kita, kalau tangan kita sakit, kita perlu membalutnya. Begitu juga dengan orang yang remuk hati ya. Kita perlu merawat mereka, kita perlu membawa mereka, menghiburkan mereka ya. Kita harus tahu bagaimana cara kita untuk memberi mereka rawatan yang sebenarnya kepada mereka yang remuk hati ini ya. Seperti tubuh kita tadi yang sakit, kalau kita kaki sakit, kita pun balut dia. Seperti itu juga orang yang mengalami remuk hati seperti ini. Kita harus tahu ya bagaimana cara kita merawat mereka yang remuk hati ini ya,
supaya membawa kabar baik untuk mereka, menghibur ke mereka dengan firman Tuhan ya. Kita membaca ayat-ayat firman Tuhan untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan mereka, membangkitkan semangat mereka lagi ya. Itu adalah merawat orang yang remuk hati. Yang ketiga adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, sini ada orang-orang tawanan, ada orang yang masih terikat ataupun orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, terikat dengan dosa-dosa, ataupun yang banyaklah mereka yang terikat ini ya. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Memberitakan pembebasan adalah kita membawa kabar baik kepada mereka ya. Kita harus mengatakan kepada mereka ada tahun pembebasan, ada hari pembebasan untuk mereka ya. Kepada mereka yang terikat seperti ini kita harus mendoakan mereka. Kita harus menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dalam hidup mereka. Kita buat doa pelepasan untuk mereka dan kita nyatakan bahwa mereka ke jalan Tuhan kembali ya. Itu memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Hari ini banyak orang yang dalam tawanan ya, mereka masih terikat, mereka terikat dengan hal-hal dunia, terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dengan terikat dengan adat-adat istiadat, sehingga mereka tidak melihat Tuhan, tidak melihat janji Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diurapi hari ini, telah diberi roh Tuhan dalam hidup kita, kitalah orang yang seharusnya ya memberitakan tahun pembebasan bagi mereka ini, agar mereka juga melihat ya keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan kita saja diselamatkan, tetapi mereka juga ya, mereka juga diselamatkan oleh Injil yang kita bawa ya. Injil harus diberitakan kepada mereka ya. Keempat adalah orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itu yang keempat. Kita tengok dalam ayat kedua, dua lagi, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan adalah kita memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik daripada Tuhan. Ada kehidupan, ada jalan, ada harapan di dalam Tuhan. Kita bawa mereka mencari Tuhan ya. Ini adalah ayat nomor 5. Yang keenam ada memberitakan hari pembalasan Allah kita. Yang ketujuh ada untuk menghiburkan semua orang yang bergabung. Yang ke-8 adalah mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Yang ke-9 adalah minyak untuk pesta ganti kain gabung. Dan yang ke-10 ada nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Itu adalah tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita ya, untuk dilakukan kita pada hari ini. Ada 10, tapi sebenarnya banyak, tapi saya ambil 10 saja untuk kita. Dan saya percaya apa yang saya sampaikan itu tadi sudah jelas ya. Dan saudara-saudari, kalau kita sudah tahu ya, kalau kita dikuasai oleh Roh Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang sama lagi ya, tidak lagi. Maksud saya di sini adalah saya bukan yang Nancy yang 4 tahun yang dulu. Maksud saya itu, kita tidak akan menjadi orang yang sama lagi ya. Apabila ada Roh Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan yang orang tengok ya. Karakter kita harus berubah. Maksud saya di sini adalah kita akan menjadi lebih berani lagi. Kalau dulu kita menjadi penakut, hari ini kita menjadi orang yang lebih berani lagi ya. Kalau dulu kita menjadi orang yang tidak pandai mengasihi orang, hari ini kita menjadi orang yang penuh dengan kasih ya. Itu maksud saya ya. Kalau dulu kita tidak pandai tidak ada belas kasihan melihat orang, hari ini kita pandai ada hati belas kasihan melihat orang ya. Itu maksud saya. Dan kalau dulu kita tidak suka berdoa, hari ini apabila kita dikuasai Roh Tuhan, kita menjadi orang yang suka berdoa ya. Kita akan menjadi orang yang suka menyembah Tuhan. Kita akan menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan kita menjadi orang yang suka merenung firman Tuhan. Itu adalah karakter orang yang telah dikuasai Roh Tuhan ya. So, kita tidak akan jadi orang yang sama. Memang ada perbezaan ya. Kalau hari ini saya ataupun saudara-saudari masih malas membaca firman, baca firman, masih malas untuk berdoa, mari kita cek pribadi kita ya. Kita cek pribadi kita, mungkin ada yang belum dibereskan di hadapan Tuhan ya. Kadang-kadang mungkin kita malas. Sekarang ada roh malas ya, kita harus
menguasai roh itu. Biar kita perintah keluar roh malas, karena roh malas ini yang buat kita malas berdoa, malas membaca firman, malas untuk memuji Tuhan. Jadi hari ini ya, kita sebagai anak Tuhan yang telah diurapi, ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menyingkirkan roh malas itu, karena roh malas itu akan membuat kita tidak bangkit ya, membuat roh kita lemah, membuat roh kita tidak bersemangat. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus peka hari ini ya, peka dengan keadaan, peka apa yang mengikat saya, apa yang masih ada dalam hidup saya. Kalau roh malas itu masih ada dalam hidup Anda dan saya hari ini, mari kita sama-sama berdoa, kita singkirkan, kita perintah keluar roh malas itu ya, supaya ada sesuatu perubahan di dalam hidup kita ya, ada satu kebangkitan terjadi di dalam hidup kita ya, itu maksud saya. Jangan biarkan hal itu terlalu lama terjadi ke dalam hidup kita ya, karena makin dibiarkan kita akan menjadi orang yang semakin malas, dan kita tidak mau lagi membaca firman, kita tidak mau lagi berdoa pun sekejap-sekejap, itu membuktikan roh kita sudah lemah ya, dan kita harus peka dengan keadaan itu, karena hari ini kita tidak boleh biarkan roh-roh dunia ini menguasai kita. Kita harus membiarkan roh Tuhan ya, roh Tuhan itu dalam hidup kita yang memimpin kita, supaya apapun keadaan hari ini tidak boleh menguasai kita, tidak boleh mempengaruhi pikiran-pikiran kita pada hari ini. Sangat bahaya ya, sangat bahaya. Seperti yang saya katakan, hari ini memang adalah hari yang jahat, tetapi Anda dan saya adalah orang-orang yang memiliki roh Tuhan yang lebih besar ya daripada roh-roh dunia ini. Kita tengok lagi di dalam Matius 26 ayat 4 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini adalah buktinya ya. Adalah buktinya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau hari ini kita masih hidup dalam daging, mari kita coba ubah gaya hidup kita ya. Kita biarkan pribadi kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kita belajar mendengar suara Tuhan ya. Keinginan daging ini banyak saudara. Ini yang menyebabkan kita hari ini jatuh kembali kepada dosa, jatuh dalam dosa. Tetapi apabila kita belajar ya, memberi diri kita tadi dipimpin oleh Roh, kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Itu maksud saya ya. Seperti firman ini mengatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah ya. Kalau kita hidup memenuhi keinginan daging, kita akan menjadi orang lemah, orang kalah ya, karena hidup kita dikuasai keinginan daging. Tapi kalau kita tadi membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh, mendengar suara Tuhan, belajar, memang susah ya, tapi kita harus belajar. Kita akan keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang ya. Itu harus kita tangkap saudara-saudari ya. Dan firman saya tidak panjang, saya akan membawa kita ke dalam kesimpulan pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, di dalam masa-masa sukar ini jangan kita terlalu fokus kepada apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi kepada dunia hari ini, tetapi sebagai anak Tuhan yang telah diurapi, baik pun roh Tuhan ya, sudah ada dalam hidup kita, kita harus sentiasa kuat, sentiasa bersemangat ya. Jadikan apa yang sedang terjadi hari ini adalah kesempatan untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita bertobat biasa-biasa, belum lagi betul-betul. Hari ini mari kita ambil kesempatan ini, kita bertobat sungguh-sungguh, ataupun mencari Tuhan sungguh-sungguh ya, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Inilah waktunya saudara-saudari, karena kalau kita lihat 2-3 tahun kelepas ya, yang lepas kita tidak ada masa dengan keluarga kita, kita tidak ada waktu kita dengan Tuhan, adapun penuh dengan pelayanan, banyak pelayanan ke sana ke sini. Tetapi inilah waktunya saudara-saudari, waktunya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita koreksi lagi pribadi kita, apa yang belum beres Tuhan, apa yang perlu saya ubah Tuhan. Inilah waktunya kita cek pribadi kita. Kalau dahulu kita tidak ada masa untuk mengetahui apa kelemahan kita, hari ini masa kita sangat banyak di rumah. Mari kita ambil duduk di kaki Tuhan, kita bertanya apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu saya ubah dalam hidup saya, yang tidak beres lagi Tuhan, tanya kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawabnya ya. Pasti Tuhan ingin mengubah anak-anaknya hari ini, pasti Tuhan ingin membantu kita hari ini. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, dia tidak akan membiarkan kita tertanya
nyata-nyatanya. Cukup waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyatakan apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perlukan. Tuhan akan nyatakan kepada saya dan saudara-saudari semua ya. Karena apapun hari ini saudara-saudari itu tidak akan dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Jadi terus percaya kepada Tuhan hari ini. Terus mengandalkan Tuhan ya, apapun keadaan, belajar berdoa sendiri, belajar aktifkan karunia-karunia roh yang telah Tuhan berikan kepada Anda semua, supaya Roh Kudus itu tidak berdiam diri saja di dalam pribadi kita, tetapi dia bekerja ya, bekerja. Sebab itulah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk membantu kita di saat kita lemah. Roh Kuduslah sebagai penolong kita. Sebab itu Tuhan memberi Roh Kudusnya kepada kita, karena dia akan menolong kita ya. Dia yang akan menolong kita di saat kita tidak tahu, di saat kita tidak ada harapan. Roh Kudus sebagai penolong. Sampai kita meninggal, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidup kita ya. Dia akan membantu kita. Itulah sebabnya Yesus memberi kita Roh Kudus hari ini ya. Jadi pakai. Jangan biarkan dia duduk diam di dalam hidup kita, tetapi biarlah dia bekerja, membantu, memimpin kita ya. Itu adalah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Dan kita tengok yang terakhir adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4b. Saya akan baca untuk kita. Roh yang ada di dalam saya dan saudara-saudari lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ya. Itu adalah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalam saya dan saudara-saudari lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Tangkap firman ini, declare firman ini dalam hidup kita ya. Kemanapun saudara-saudari pergi, declare firman ini bahwa roh Tuhan lebih besar ya, lebih besar dari apapun masalah Anda, lebih besar dari ketakutan kita, lebih besar dari kekhawatiran kita ya. Roh Tuhan itu lebih besar dalam hidup saya dan hidup Anda ya, saudara-saudari, daripada roh yang ada di dunia ini. Jangan memberhalakan roh yang ada di dunia ini, tetapi percaya bahwa roh Tuhan lebih besar dalam hidup saya dan hidup saudara-saudari hari ini ya. Ingat saudara-saudari, Yesus menyertai kita setiap masa, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tuhan Yesus tidak pernah berubah ya. Walaupun kita berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Yesus tetap sama. Semalam, kemarin, hari ini, untuk tahun-tahun depan, dia tetap sama. Dia tetap menyertai kita ya. Percaya saja bahwa Yesus ada di dalam saya, di dalam Anda semua, dan kita di dalam dia. Amin saudara-saudari. Ini saja firman yang saya sampaikan untuk kita. Percaya bahwa roh Tuhan lebih besar di dalam Anda dan di dalam saya ya. Supaya di hari-hari terakhir ini, apapun tentangan, apapun cobaan, apapun pergumulan masalah kita sentiasa mengingat bahwa roh Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Dan saya percaya apabila kita yakin akan firman ini, kita akan bangkit ya, menjadi seorang pemenang ya, pemenang yang luar biasa. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa kita dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah anak-Mu sampaikan. Anak-Mu percaya Tuhan firman yang telah dikatakan ini Tuhan tidak limpas begitu saja, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi digenapi di dalam setiap hidup anak-anak-Mu yang mendengar pada pagi yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi mereka Tuhan, dan memberi roh-Mu Tuhan kepada mereka, agar mereka percaya Tuhan bahwa roh Tuhan lebih besar dalam hidup mereka, dan mereka mampu melakukan apa saja Tuhan yang telah Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Anak-anak-Mu juga mampu dapat melakukannya, karena mereka yakin Tuhan bahwa roh Tuhan ada dalam hidup mereka dan mereka di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan di dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau terus menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan kepada mereka ya Bapa. Yang berduka cita Tuhan, Engkau menghiburkan mereka Tuhan, supaya apapun yang terjadi hari ini Tuhan, kami tetap bangkit Tuhan, bangkit dari setiap pergumulan kami, dan kami keluar sebagai seorang pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jamaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan. Saya percaya inilah waktunya Anda akan menikmati sesuatu daripada Tuhan Yesus atas kemenangannya di kayu salib. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami yang menerima tubuh darah-Mu. Kudus, sucikan kami selalu Tuhan, menghadap Engkau di dalam hadirat-Mu, menangkap setiap sesuatu rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biar Engkau terlihat dalam kehidupan kami, sehingga kami direndahkan dan Engkau diagung dan ditinggikan dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih atas karya-Mu yang sungguh besar, yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama katakan amen. Ya, mari kita ambil roti kita, melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disarah mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan, air ini melambang darah Yesus. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa Syurgawi, sekali lagi kami datang Tuhan kepada Engkau. Terima kasih atas karya-Mu yang sungguh besar. Melalui anak-Mu Yesus hari ini telah menebus kami. Melalui kasih Tuhan kami hidup pada saat ini. Melalui kasih Tuhan kami dipercayai kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Berkati setiap anak Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yang terikat mulai dibebaskan melalui kuasa darah Yesus. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada yang menyentuh mereka atau virus apapun yang dapat menyentuh mereka. Malah kehidupan, kelimpahan, dan suatu kehidupan yang dahsyat berlaku atas hidup mereka. Terima kasih di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. Ya, mari kita mengambil setiap persembahan yang sudah kita siapkan, ya, untuk dibawa ke rumah Tuhan. Ya, kita pegang dan imani dan percaya setiap pemberian Anda tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, ya. Mari kita berdoa untuk persembahan Anda, dan pastor akan bawa kita dalam doa penutup. Bapa Syurgawi, kami berdoa sekali lagi Bapa. Kami membawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya hasil daripada Engkau yang menyediakan terbaik bagi kami. Kuduskan setiap pemberian kami. Biar pemberian ini Tuhan akan dipakai untuk Tuhan melebarkan pekerjaan-Mu lagi dalam setiap pelayanan anak-anak Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Ulangan 28:1-14 kami ucap perkataan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas lawatan-Mu melalui pujian penyembahan. Terima kasih atas firman-Mu yang akan menguat, meneguhkan iman kami untuk terus berjalan di hadapan Engkau pada waktu-waktu ini Bapa. Pujian, hormat, dan kemuliaan di atas nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang telah diberkati melalui pujian penyembahan, diberkati melalui firman Tuhan, dan diberkati melalui perjamuan kudus, dan diberkati melalui persembahan pemberian-Mu pada pagi yang indah ini. Mari sama-sama katakan amin, amin. Ya, terima kasih, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.